Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, membangkang kepada ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Ibrahim punya anak namanya Ishak dari istrinya yang tua, yaitu Siti Sarah. Ibrahim juga punya anak namanya Ismail dari istrinya yang kedua, Siti Hajar. Dari Ishak ini nanti sampai punya anak namanya Nabi Yakub. Ibrahim punya anak Ismail, dan turunan-turunan Ismail inilah nanti akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yakub juga punya istri dua. Dari istri yang pertama lahir 10 orang anak, di antaranya adalah Yahuda. Dari istri yang kedua lahirlah 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. Berarti Yahuda adalah kakak dari Nabi Yusuf alaihi salam. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, ada orang yang bertanya, kalau Yahuda itu adalah anak Nabi Yakub, kok anak Nabi ada juga perangainya, tabiatnya, kepribadiannya yang tidak bagus, yang tidak baik? Oke, kita jelaskan. Tidak semua anak Nabi itu adalah baik. Tidak semua orang nakal itu, tidak semua pareman, orang jahat itu melahirkan anak yang jahat juga. Mari kita buktikan. Nabi Adam alaihi salam, istrinya Siti Hawa melahirkan anak yang kembar. Ada ketentuan syariat ketika itu, dilakukanlah kawin silang. Habil mempunyai saudara kembar perempuan. Qabil mempunyai saudara kembar juga perempuan. Habil harus dinikahkan dengan adiknya si Qabil, sedangkan Qabil dinikahkan dengan adiknya si Habil. Adik si Qabil lebih cantik daripada adiknya si Habil. Maka si Qabil tidak rela adiknya yang cantik ini
dinikahkan dengan si Habil. Karena tidak ada kerelaan, maka dilakukanlah semacam ibadah korban. Barang siapa yang ibadah korbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak menikahi adiknya si Qabil. Lalu setelah dilakukan penyelenggaraan ibadah korban tadi, ternyata yang diterima ibadah korbannya adalah si Habil. Maka yang berhak untuk menikahi adik si Qabil adalah si Habil. Lalu si Qabil tidak rela jika adiknya dinikahkan dengan si Habil, sekalipun dalam penyelenggaraan ibadah korban si Habil lah yang diterima. Dari peristiwa itu, maka terjadilah peristiwa selanjutnya. Si Qabil membunuh si Habil. Karena apabila si Habil masih hidup, maka Qabil tidak akan bisa menikahi adiknya. Jalan satu-satunya, si Habil harus dibunuh. Maka terjadilah pembunuhan yang pertama di permukaan bumi ini gara-gara merebut seorang perempuan. Pertanyaannya, apakah si Qabil yang membunuh si Habil itu anak preman, anak orang jahat, atau anak Nabi? Jawabnya, anak Nabi bukan? Nabi Adam alaihissalam. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya adalah pegawai istana Raja Namrus. Ayahnya bekerja untuk istana, yaitu membuat patung-patung, memahat patung-patung, melukis patung-patung yang akan disembah ia di istana kerajaan Namrus, ia untuk rakyat banyak. Itulah pekerjaan daripada ayah Ibrahim Azar, tidak orang taat kepada Allah, tetapi dia punya anak yang taat kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya adalah, apakah Ibrahim itu anak Nabi atau bukan? Jawabnya bukan. Tapi kenapa anak orang yang tidak taat kepada Allah tetap melahirkan Nabi? Kemudian lagi, ada Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, membangkang kepada ayahnya. Suatu ketika, banjir besar datang, melanda negeri Nabi Nuh, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada seruan Nabi Nuh, diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Orang-orang taat kepada Nabi Nuh setelah masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, banjir air makin lama makin besar, maka dilihatlah oleh Nabi Nuh anaknya Kan'an berenang. Lalu kata Nabi Nuh kepada anaknya, "Wahai anakku Kan'an, masuklah engkau ke dalam kapal ayah ini." Jawab Kan'an,
Aku tidak akan masuk ke dalam kapal ayah. Aku akan berlindung ke atas gunung itu. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, air itu akan sampai ke puncak gunung itu. Kalau engkau berlindung ke puncak gunung itu, engkau juga akan tenggelam. Sekali-kali aku tidak akan pernah masuk ke dalam kapal ayah. Walaupun air itu sampai ke puncak gunung dan aku akan tenggelam di sana, walaupun mati tantangannya, saya tidak akan masuk ke dalam kapal ayah. Anak Nabi bukan? Iya. Tapi ada anak Nabi yang pembangkang. Seterusnya, ada istri Nabi, yaitu Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu pengkhianat. Ada juga istri Nabi, yaitu Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub ini adalah istri yang setia. Istri Nabi Ayub setia ketika Nabi Ayub banyak harta. Istri Nabi Ayub setia ketika Ayub sehat walafiat. Tapi ketika Ayub mendapat penyakit kulit, yang dilihat oleh istri Nabi Ayub tidak mungkin lagi Nabi Ayub ini akan sembuh. Istri Nabi Ayub yang pada mulanya adalah istri yang setia, berpaling mengkhianati Nabi Ayub. Dia meninggalkan Nabi Ayub di dalam hutan di atas pondok reot. Dia pun melarikan diri dan tidak setia lagi kepada Nabi Ayub. Pertanyaannya, Ayub Nabi bukan? Nabi. Kenapa istrinya pengkhianat? Ada lagi istri orang kafir. Suaminya kafir, tapi istrinya beriman. Itulah dia istri Fir'aun, Asyah. Kemudian, apakah setiap nabi itu keluarganya baik? Tidak juga. Mari kita contohkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang apa dia dalam melaksanakan metode dakwah? Orang nakal, orang kafir, orang mungkar dapat kok ditaklukkan oleh Nabi Muhammad, seperti Umar bin Khattab dan lain-lain, bisa ditarik oleh Nabi masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, kenapa Nabi yang punya paman namanya Abu Talib, Abu Talib sayang Muhammad, Muhammad sayang Abu Talib, tapi ada satu peristiwa yang tidak dapat dikuasai oleh Nabi. Pada suatu hari, datanglah seseorang menghadap kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Pamanmu Abu Talib dalam keadaan sakit keras ya Rasul. Pamanmu selalu memanggil-manggil namamu. Mendengar berita itu, maka Nabi Muhammad bergegas untuk menemui pamannya Abu Talib.
Setelah sampai ke rumah pamannya, maka Nabi Muhammad mencium pamannya, lalu berbisik ke telinga pamannya, "Bersahadatlah wahai pamanku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ketika syahadat itu dibisikkan ke telinga kiri pamannya, pamannya menggelengkan kepalanya ke kanan. Ketika syahadat itu dibisikkan oleh Nabi ke telinga kanan pamannya, pamannya menggelengkan kepala ke kiri. Nabi Muhammad menangis. Lalu turunlah wahyu. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa menurunkan hidayah, engkau tidak bisa menunjuki, membuka hati seseorang, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang itu engkau cintai, sekalipun orang itu engkau sayangi, maka engkau tidak kuasa membuka pintu hati seseorang, ya Muhammad. Allah lah yang mampu menunjuki orang-orang yang dikehendakinya. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, apakah orang baik itu selalu mempunyai anak yang baik? Tidak. Apakah orang yang jahat itu akan melahirkan anak yang jahat? Tidak. Tidak ada jaminan. Disinilah Allah memperlihatkan kekuasaannya. Sekalipun engkau Nabi, engkau tidak kuasa untuk melahirkan keturunan-keturunan baik. Sekalipun engkau adalah orang jahat, tapi engkau tidak boleh berputus asa. Masih ada harapan anak cucu dan keluargamu menjadi orang yang baik. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, terjawab bukan? Sekalipun Yahuda itu anak Nabi, tetapi Yahuda bukanlah orang baik. Yahuda bukanlah orang yang taat. Yahuda bukanlah orang yang dekat dengan Allah. Baik, Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.